Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dakwah. Kata dakwah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki banyak makna, yang diantaranya adalah yang pertama, bermakna anida, yaitu panggilan. Dan yang kedua, bermakna mengajak kepada suatu atau mendorong orang lain untuk melakukan apa yang kita anjurkan. Yang ketiga, bermakna mengajak pada suatu hal agar diyakini dan didukung. Yang keempat, bermakna munajat atau doa. Dakwah secara bahasa ini mengandung makna ajakan pada kebaikan yang akan menyelamatkan dan ajakan pada keburukan yang akan menyebabkan kecelakaan dan kehinaan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Secara istilah, dakwah adalah mengajak manusia kepada agama Islam baik dengan perbuatan ataupun amal perbuatan. Hukum berdakwah sendiri bersifat wajib bagi menjadi tanggung jawab setiap orang Islam. Tujuan dakwah sendiri yaitu menegakkan agama Islam atau menegakkan agama Allah di muka bumi ini, mengislamkan kehidupan baik, kehidupan individu maupun masyarakat, sehingga tercapai individu yang bertauhid dan bermasyarakat yang bertauhid, yang diwujudkan dalam ketakwaan sehingga tercapai kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Antara lain adapun tujuan-tujuannya, yang pertama, mengajak orang yang non-Islam untuk memeluk ajaran Islam. Yang kedua, meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan kaum muslimin sehingga menjadi orang-orang yang mengamalkan Islam secara keseluruhan. Yang ketiga, menyebarkan kebaikan, amar ma'ruf, dan mencegah kemaksiatan, nahi mungkar. Membangunkan masyarakat Islamin. Dan yang keempat, kategori objek dakwah tidak hanya ditunjukkan kepada orang Islam, tetapi orang-orang di luar Islam, baik mereka itu ateis atau penganut aliran kepercayaan atau memeluk ajaran agama-agama lain. Kategori objek dakwah tidak hanya ditujukan kepada orang Islam, tetapi orang-orang yang di luar Islam, baik mereka itu ateis, penganut agama aliran kepercayaan agama lain, semua adalah mad'u. Objek formal. Objek formal adalah sudut pandang yang digunakan di dalam mengkaji objek. Objek material, formal ilmu dakwah secara penyampaian ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain atau masyarakat agar Islam mewujud menjadi jalan hidup bagi manusia atau masyarakat sehingga dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Objek material adalah materi yang dikaji. Ilmu dakwah adalah keseluruhan ajaran Islam. Sumbernya yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat ulama. Dengan demikian, ilmu dakwah adalah bagian dari studi Islam. Istilah-istilah dakwah yang pertama adalah tabligh, berarti penyampaian ajaran Allah kepada manusia. Yang kedua, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar berarti menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Yang ketiga, mauizah, artinya mengerjakan misalkan hasanah, pelajaran atau nasihat yang baik. Tabsyir, yang berarti berita gembira. Yang kelima, inzar, yaitu peringatan atau ancaman. Pemberi peringatan disebut nadhir atau mungzir. Yang keenam, tangkirah, yaitu peringatan atau rambu-rambu petunjuk. Penyampaian peringatan yaitu disebut mundakir. Nasihah yang ketujuh atau pengajaran. Yang kedelapan, wasiyah atau yaitu nasihat pesan kebenaran. Sejarah dakwah Nabi Muhammad berlangsung selama 13 tahun. 3 tahun pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilaksanakan Nabi Muhammad SAW setelah turunnya surat Al-Mudassir ayat 1 sampai ayat 7. Sementara dakwah terang-terangan mulai dilakukan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Dakwah sembunyi-sembunyi hanya dilakukan pada Nabi Muhammad dan orang-orang terdekatnya saja. Orang-orang yang memeluk Islam pada dakwah sembunyi-sembunyi ini kemudian dikenal sebagai golongan as-sabiqul awwalun.
Beberapa di antara mereka adalah Khadijah, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain. Dakwah terang-terangan diawali Rasulullah SAW dengan mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa dan mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Pada dakwah ini Rasulullah SAW mendapatkan penolakan keras yang salah satunya dari paman kandungnya sendiri, yakni Abu Lahab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.